Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Fida Muhammadiyah yang berbahagia, pertama dan yang utama marilah kita perbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan nikmat dan anugerah kepada kita, kekuatan dan kesehatan bagi kita semua, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita pada malam hari ini, salat maghrib secara berjamaah, dan nanti mudah-mudahan kita masih mendapatkan kesempatan untuk menunaikan sholat isya secara berjamaah. Sambil menunggu waktu isya tiba, seperti biasa kita isi dengan majelis ilmu, yang mudah-mudahan dengan komitmen kita, konsisten kita berada di dalam majelis ilmu ini akan menambah keberkahan dalam kehidupan kita, akan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang dari hari ke hari semakin baik. Karena kata Rasulullah SAW, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi hambanya yang baik, yang terbaik, yang paling baik, maka Allah akan memberikan kepadanya pengetahuan agama yang luas. Ibu bapak yang berbahagia, salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, contoh teladan terbaik bagi kita. Yang kata beliau, sungguh aku diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Maka beliau adalah yang terbaik akhlaknya, dan karena itu satu-satunya umat manusia yang layak untuk kita contoh, kita teladani dalam berbagai aspek kehidupan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang sudah menjadi contoh teladan bagi para sahabat, bagi keluarga dan para sahabat, sehingga keluarga dan para sahabat-sahabat beliau juga menjadi generasi-generasi yang unggul, menjadi generasi-generasi yang sukses, menjadi hamba-hamba Allah yang bahkan di antara mereka sudah diberikan jaminan untuk masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang berbahagia, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang makna dakwah, kemudian metode dakwah, kemudian akibat jika kita meninggalkan dan mengabaikan kewajiban dakwah. Dan malam ini kita akan membahas tentang tahapan kita dalam berdakwah, atau ruang lingkup kita dalam menunaikan kewajiban dakwah. Bapak Ibu yang berbahagia, ada beberapa ruang lingkup dakwah yang harus kita tunaikan. Dalam kapasitas kita secara pribadi, atau bahkan dalam kapasitas kita sebagai kumpulan orang-orang dalam sebuah lembaga, dalam sebuah organisasi, dalam sebuah jamaah. Karena pada hakikatnya dakwah ini memang harus dilakukan, harus ditunaikan secara berjamaah. Yang pertama, dakwah yang harus kita lakukan adalah dakwah dalam ruang lingkup pribadi. Bagaimana setiap kita mendakwahi pribadi-pribadi kita dan pribadi-pribadi orang lain.
Makanya di ayat yang tadi saya sampaikan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu. Memastikan kita secara pribadi, secara personal, mendakwahi diri kita, dan kemudian baru nanti kita akan mendakwahi orang lain. Nah, apa saja yang perlu kita dakwahkan di dalam pribadi kita? Yang pertama, tentu saja sebagaimana di awal-awal dakwah Rasulullah SAW, dan bahkan pada situ dilakukan secara sembunyi-sembunyi, bagaimana dakwah kita dalam memperkuat akidah, menumbuhkan dan mewujudkan kuwatul akidah bagi setiap pribadi-pribadi, bagi setiap diri. Dan inilah yang merupakan pondasi dari segala hal. Dan bahkan ini merupakan tujuan utama dari setiap dakwah yang kita tunaikan. Ada yang menyatakan internalisasi diri, inilah dia. Dan inilah yang kemudian di awal-awal dakwahnya Kiai Dahlan juga dalam rangka ini dimunculkan dalam istilah apa? Memerangi TBC, begitu Ustaz Mulia, ya kan? Menjauhkan umat ini dari takhayul bid'ah khurafat, begitu. Agar apa? Agar memiliki akidah yang bersih, yang terhindar dari sedikit dan sekecil apapun kesyirikan. Apa inti dari akidah yang bersih itu, Bapak Ibu? Memiliki keyakinan dan kesungguhan, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan satu-satunya yang layak dijadikan Tuhan, layak disembah, dan kepadanya lah kita kembalikan segala urusan. Ini penting untuk kembali kita review dalam rangka mengingatkan diri kita, dalam rangka menginternalisasi kembali diri kita, menguatkan keyakinan kita bahwa Allah lah Tuhan satu-satunya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Karena pada kenyataannya kadang-kadang tanpa kita sadari, kita itu sudah menuhankan yang selain Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang dalam bentuk ucapan, kadang-kadang dalam bentuk persangkaan, kadang-kadang dan bahkan yang paling berbahaya ketika sudah dalam bentuk amaliyah. Ibu bapak yang berbahagia, misalnya sederhana, ketika kita sakit kita berobat. Banyak yang berpikir di antara kita ketika sakit berobat sembuh karena kita berobat dengan dokter, dan kita berpikir bahwa yang menyembuhkan kita adalah dokter. Padahal mau ratusan dokter pun kalau Allah tidak mengizinkan kita sembuh, maka kita tidak akan mendapatkan kesembuhan. Kita bekerja seakan-akan yang memberikan gaji kita adalah owner perusahaan kita, yang memberikan gaji kepada kita adalah bos kita, yang memberikan gaji kepada kita adalah pimpinan kita. Padahal mau bos kayak manapun ya, kalau Allah tidak memberikan rezeki kepada kita, maka kita tidak akan mendapatkan. Hal-hal seperti ini yang kembali harus kita renung-renungkan. Ketika kita menyatakan Allah lah Tuhan kita, Tuhan yang maha besar, maka tidak ada yang besar selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketika kita meyakini bahwa Allah lah yang menjamin setiap urusan-urusan dalam kehidupan kita, maka sudah sepantasnya kita kembalikan urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit ketika orang mendapat masalah, yang ia dapat bukan solusi, tapi nambah masalah. Kenapa? Karena ia pergi kepada orang yang juga punya banyak masalah. Nah, begitu. Makanya saya kadang-kadang bercanda ya kan, Pak tolong Pak, macam mana saya mau menolong? Saya pun masih butuh pertolongan. Saya bilang gitu ya. Ya enggak? Pak tolong bantu Pak, macam mana saya mau membantu? Sedangkan saya pun masih amat sangat membutuhkan bantuan, ya kan begitu. Gitu-gitulah, ya kan? Nah, itu canda-canda gitu kan. Tapi apa yang kita maksudkan dalam hal ini, sebelum kita datang kepada siapapun, maka lebih dululah kita datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang belum punya pekerjaan misalnya, mau cari kerja, kesana kemari tidak dapat, ya datang dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah yang menjamin pekerjaan kita. Ini kadang-kadang ini yang kita lupakan, yang kita abaikan. Maka kesadaran kita untuk kembali menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan, ini menjadi penting dalam berbagai keadaan. Teringat kita kisah bagaimana menjelang Rasulullah SAW lahir, datanglah tentara bergajah Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah, ya kan? Sehingga kakeknya Rasulullah SAW merasa sudah tidak punya lagi daya dan upaya, mau melawan tidak mungkin, mau menghalang saja amat sangat tidak mungkin, dalam keadaan usia beliau dan dalam keadaan jumlah yang amat sangat tidak mungkin. Maka kemudian apa yang beliau lakukan? Beliau berucap, dipasrahkannya saja Ka'bah itu kepada yang memilikinya. Siapa yang memilikinya? Allah Azza wa Jalla. Sungguh Ka'bah itu adalah milikmu ya Allah, maka engkaulah yang punya kuasa untuk menjaga dan melindunginya. Dan kemudian Allah datangkan perlindungan dalam bentuk apa? Didatangkannya pasukan dalam bentuk burung ababil, ya kan? Iya, Ustaz. Dengan membawa bebatuan, dan itulah yang dilempar kepada pasukan Abraha sampai pasukan itu porak-poranda, dan akhirnya terselamatkanlah Ka'bah dari gangguan mereka. Ibu bapak yang berbahagia, ketika perang Badar Rasul juga merasakan hal yang sama. Bagaimana jumlah kaum muslimin lebih kurang 300 lebih, sementara orang-orang kafir jumlahnya 1000 lebih. Kalau adu duel itu 1:4 sampai 1:4, ya kan? Atau 1:5 begitu. Secara logika fisik tidak mungkin kita bisa menang. Kecuali Hafiz, ya kan? Al-Hafiz ini 1:6 pun gas, ya kan? Begitu. Ya Hafiz. Kalau Ustaz Mulia 1:3 masih oke lah, ya kan? Begitu. Masih bisa. Gas, ya kan? Begitu. Ini 1:4 atau 1:5. Rasulullah, kekasih Allah pun merasa kekhawatiran itu. Bahkan beliau berkata, ya Allah, andai kalah ini kaum muslimin dalam perang Badar, tidak tahu lagi nasib Islam ke depan itu seperti apa. Rasul pasrahkan, dan itulah yang kemudian mendatangkan kehendak Allah. Kemudian Allah berikan pertolongan. Di satu sisi memang luar biasa keyakinan, keimanan kaum muslimin, kaum mukminin pada saat itu, sehingga ada ungkapan apa namanya,
mereka orang-orang kafir itu perang mencari hidup, tapi orang-orang mukmin itu perang untuk menjemput kematiannya. Karena apa? Karena tidak ada pilihan dan harapan yang lebih mulia dari pikiran yang mereka pikirkan kecuali mati dalam peperangan, kecuali mati dalam pertempuran. Dan itulah salah satu kesedihan yang dialami oleh Khalid bin Walid. Berulang-ulang kali perang, beratus perang, mungkin beribu kali perang, dan tidak ada satupun peperangan yang ia ikuti, peperangan yang ia pimpin itu kalah. Tapi sayangnya apa yang ia harapkan tidak terpenuhi. Apa itu? Mati di dalam medan pertempuran. Itu Khalid bin Walid. Semangat itulah yang kemudian membara, menyala, kalau bahasa istilah sekarang ya kan, yang membuat daya juang. Karena apa? Karena mereka berperang, bertempur untuk apa? Untuk menjemput kesyahidan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan sekarang nih. Perjuangan kita apa nih? Perjuangan kita kan udah nggak perang lagi. Perjuangan kita kan sudah tidak pertempuran lagi. Peperangan dan pertempuran kita sudah berbeda dengan zaman dulu. Jihad kita juga beda. Tidak lagi angkat pedang. Ya kan? Angkat apa sekarang ya kan? Perjuangan kita ketika kita menjadi seorang guru, sungguh-sungguh kita mendidik murid-murid kita. Yang merokok, tampar. Setelah itu dipecat pula, ya kan? Nah, itu masalahnya. Gitu, Ustaz. Yang belajar, sungguh-sungguh menjalani proses belajarnya. Itu jihad kita itu. Yang berdagang serius dan sungguh-sungguh dengan dagangnya sampai menjadi kaya raya itu. Karena konsekuensi dagang itu kaya, ya Pak? Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Abdurrahman bin Auf misalnya, ya kan, itu kaya raya dari mana? Dari perdagangan. Bisnis. Itu bagian dari jihad kita sekarang itu. Bisnis, kaya raya, tapi kemudian kekayaannya diserahkan untuk kepentingan agama. Ini yang penting. Untuk listrik masjid kalau sekarang ya kan. Untuk apalagi Bang Bendara? Takmir masjid. Untuk Jumat berkah, untuk semuanya. Bayar guru ngaji, ya, itu yang penting sekarang. Ibu bapak yang berbayar. Karena itulah, sekali lagi penting, amat sangat penting, kembali kita menguatkan keyakinan kita itu, mengokohkan keimanan kita itu, membersihkan akidah kita dari segala kesyirikan, agar kita betul-betul hati, pikiran, dan perbuatan kita itu betul-betul bersih tanpa ada sedikit pun yang mengotori dan merusak. Itu yang pertama dalam dakwah terhadap diri pribadi kita. Yang kedua, dalam hal akhlak. Dan ini yang menjadi tujuan utama Rasulullah SAW diutus oleh Allah ke muka bumi. Wa ma khalaqtu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasul, sungguh aku diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki perilaku sikap umat manusia yang pada saat itu jahiliyah. Bahkan dalam Al-Quran ada istilah zaluman jahula. Mereka-mereka yang pada saat itu zalim dan juga bodoh. Karena bodohnya itulah mereka kemudian menyembah berhala yang tidak bisa ngapa-ngapain, ya enggak? Ada satu kisah sahabat. Istrinya sudah masuk Islam, anaknya sudah masuk Islam.
Tapi bapaknya ia sendiri belum masih Islam, masih loyal terhadap berhala. Maka dikerjailah oleh anak-anaknya. Ketika malam hari, berhalanya diangkat kemudian ditumbangkan di tempat sampah. Paginya bapaknya nampak berhala di tempat sampah, marah dia, tapi tidak tahu siapa yang harus dimarahi. Akan begitu, karena waktu itu belum ada CCTV, ya kan? Apa yang dia lakukan? Diambilnya, diangkatnya itu berhala, dibawa tempat itu, dicuci sebersih-bersihnya. Begitulah. Begitulah loyalitasnya terhadap berhala itu. Berhala itu yang kotor dicucinya, dan itu ditegakkannya. Malamnya lagi diangkatnya lagi, ditumbangkannya lagi. Paginya diangkat, dibersihkan lagi, ditegakkannya lagi. Nah, berikutnya apa? Saking sudah berulang kali dibuat macam itu, diambilnya satu pedang, kemudian pedang itu dikalungkan di leher berhala itu. Berharap berhala itu bisa memancung kepala orang yang akan menumbangkannya, begitu ya kan? Tapi apa yang terjadi? Bahkan sudah dikalungkan pedang pun berhala itu masih tumbang terkapar, ya kan? Dan ketika itulah kemudian ini orang, sang bapak ini didatangi oleh anak-anaknya, kemudian dijelaskan, bahkan sudah dengan pedang pun berhala ini tak bisa sedikit pun mempertahankan dirinya, tak sedikit pun berhala ini bisa membela dirinya, tak sedikit pun berhala ini memiliki kemampuan untuk melawan orang-orang yang akan menumbangkannya. Artinya apa? Berhala ini benar-benar lemah dalam kelemahan yang sangat nyata. Maka tidak mungkin kita mempertuhankan sesuatu yang lemah, dan karena itu Allah maha kuat. Yang dengan kekuatannya juga Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Maka ketika Allah kasih kita ujian pun, itu tidak akan pernah melampaui dari kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi inilah sikap perilaku, bagaimana menyikapi kehidupan ini, itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasul adalah pribadi yang amat sangat akhlaknya terpuji. Tidak hanya sesama muslim, tapi bahkan dengan yang berbeda keyakinan. Itulah yang kemudian menjadi daya tarik utama yang membuat dakwah Rasulullah itu berhasil. Makanya sebelum ini kita sudah bahas kan metode dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Menyampaikan pelajaran kebenaran dengan cara yang hikmah, mau'izah hasanah begitu. Tidak dengan sumpah serapah, apalagi mengolok-olok, mengejek-ejek, dan menjelek-jelekkan. Maka Rasul amat sangat dirindukan kehadirannya oleh banyak kalangan. Rasul amat sangat dihormati oleh banyak kalangan. Karena apa? Karena sikap dan perilakunya, dan itulah yang diikuti oleh para sahabat. Ketika salah seorang gubernur mau bangun sebuah bangunan dan lahannya itu dimiliki oleh Yahudi. Yahudi tidak mau dinego, mau dibeli tak mau, mau dikasih bayaran nggak mau, dipujuk-pujuk tak mau. Akhirnya karena gubernur, maka dengan kuasa gubernur itu diambillah lahan dan kemudian dibuatlah bangunan pemerintah lah. Kemudian Yahudi tidak puas hati, laporlah Yahudi ini kepada Umar bin Khattab yang pada saat itu sebagai khalifah. Tanpa basa-basi ketika menerima laporan, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Diambilnya satu tulang, kemudian tulang itu digores dengan pedang.
diberikan kepada Yahudi supaya dibawa pulang, tolong serahkan tulang ini kepada gubernur. Sang gubernur ketika menerima tulang yang digores dengan pedang itu, seketika menggigil ketakutan. Dan itulah yang kemudian justru menimbulkan daya tarik, keheranan dari Yahudi, kok bisa hanya dikirimi sepotong tulang dikerat dengan pedang, sudah sebegitu takutnya begitu. Itulah peringatan dari Umar kepada pejabat-pejabatnya supaya tidak berbuat semena-mena. Bahkan terhadap yang berbeda keyakinan sekalipun, sepanjang mereka tunduk dan patuh dengan aturan-aturan pemerintahan Islam begitu. Maka seketika dipanggillah dinas PU-nya sama gubernur. Sini, bongkar semua bangunan-bangunan kita, kembalikan seperti semula. Begitulah dakwah kita itu. Ibu bapak yang berbahagia, dengan yang berbeda keyakinan pun kita harus sedemikian baiknya, apalagi dengan sesama muslim, sesama mukmin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Makanya kita Muhammadiyah itu Bu, luar biasa Bu. Kampus kita di Sorong sana 75% mahasiswanya non muslim. Jelas-jelas logonya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu adalah organisasi gerakan Islam, ya kan? Tapi mereka nyaman, mereka senang berada di lingkungan pendidikan kita. Di Umri juga sama. Saya udah tanya dengan mahasiswa-mahasiswi yang kuliah sama saya, ada nggak mereka merasa terganggu? Alhamdulillah sejauh ini tidak ada. Ada nggak di antara mereka yang merasa terintimidasi? Nggak ada. Justru mereka senang, nyaman berada di tengah-tengah lingkungan. Inilah dakwah kita. Dakwah yang inklusif untuk semesta. Begitu bahasanya. Sementara yang lain sekejap-sekejap bid'ah, sekejap-sekejap kafir, sekejap-sekejap sesat, sekejap-sekejap. Sekejap-sekejap kalau terus saja ya sudah lah ya. Itu ke itu aja lah ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian sebagai seorang muslim mukmin, kita memastikan dakwah bilhal kita juga jalan. Perilaku, sikap kita, semuanya sudah ada adabnya. Adab besar terhadap yang kecil, kecil terhadap yang besar, murid terhadap guru, guru terhadap murid. Itu ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dalam hal ibadah. Ini juga penting. Macam mana semangat ibadah kita dari hari waktu ke waktu itu terus tumbuh. Semakin hari semakin semangat. Karena apa? Karena ibadah-ibadah kita ini yang sesungguhnya akan kita butuhkan nanti di akhirat. Amal-amal kita ini yang nanti akan kita nikmati di akhirat. Maka sepanjang kita masih hidup ini artinya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghimpun, mengumpulkan, menabung amal-amal terbaik kita. Supaya apa? Supaya kita tidak rugi. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat. Demi masa sungguhnya semua manusia ini akan rugi kecuali yang beriman dan menunaikan amal-amal soleh. Bukan amal-amal salah. Amal-amal soleh. Nah, dalam bagian ini ibu bapak,
perlu kita buat evaluasi hari-harian kita. Makanya kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian dihadapkan oleh Allah dengan perhitungannya. Apakah banyak yang hak atau yang batil, yang benar atau yang salah, yang maslahat atau yang mudarat, ya, begitu. Hidup ini kan pilihannya itu saja. Fujuraha wa taqwaha. Kita mau di bagian mana? Kita yang menentukan. Allah sudah kasih rambu-rambunya. Kalau mau baik hidup kalian, maka perbaikilah sholat kalian. Nah, begitu ya kan? Dan karena itulah sholat sebagai tiang agama. As-salatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamaddin. Tapi kenyataannya kan masih banyak kaum muslimin yang meninggalkan sholat. Padahal ibu bapak, sholat itulah bukti sebenar-benar ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada ungkapan, ketika kita diberikan hidayah untuk sujud itu, itulah sebetulnya salah satu anugerah dari Allah yang amat sangat besar bagi diri kita. Karena apa? Karena sujud itulah bukti ketundukan kita. Mau dia presiden, ya kan, gubernur, pengusaha kaya raya, harta benda banyak, kedudukan mentereng, tapi kalau tidak mau sujud, menolak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu tiada berguna. Dan itulah salah satu ciri kesombongan diri kita. Dan itulah kemudian kenapa iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena diperintah tidak mau sujud. Jadi ketika sekarang kita masih sujud, masih bisa sujud, bersujudlah kita. Karena itulah bukti ketundukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kadang-kadang pinggang sakit, ya kan, nah, sujud kita. Ibu bapak yang berbahagia, perlu kita evaluasi setiap amal-amal kita. Kalau kita sudah sholat, sudahkah sholat kita khusyuk? Sudahkah sholat kita sudah sampai kepada tujuannya? Apa tujuan sholat Bapak Ibu? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sudahkah sholat kita bisa menjauhkan diri kita dari keji dan mungkar? Sudahkah sholat kita betul-betul bisa membentengi diri kita dari kemaksiatan? Nah, karena itulah ibadah bukan hanya sebatas rutinitas saja. Ibadah bukan hanya sebatas untuk menunaikan, melepaskan kewajiban saja. Tapi ibadah harus sudah menjadi kebutuhan. Salat kebutuhan, sedekah kebutuhan, tilawah Quran kebutuhan, qiyamul lail kebutuhan. Kalau itu semua sudah muncul dalam diri kita, ibadah-ibadah itu sudah menjadi kebutuhan bagi diri kita, maka ketika kita meninggalkannya, kita akan sangat merasa kekurangan. Dan itulah yang kemudian insya Allah bisa mendorong dan memotivasi diri kita untuk kita tidak meninggalkan ibadah-ibadah yang sudah kita tunaikan dalam keseharian. Tidak baca Quran sehari saja, rasa-rasanya udah meriang, ya kan? Ada nggak yang merasa begitu? Sehari tak baca Quran udah rasa-rasa meriang? Ada?
Sehari tak ada sedekah udah rasa-rasa merinding badan kita, ya kan? Ibu bapak yang berbahagia, karena itulah Allah Subhanahu wa taala pertanyakan kepada kita, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan mati, Allah ciptakan hidup untuk apa? Untuk menguji siapa yang terbaik amal-amalnya di antara kita. Itulah artinya nanti di akhirat yang akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal-amal kita, dan amal yang pertama akan diperhitungkan adalah amalan salat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu fi yaumil qiyamah as-shalah. Salat. Ini yang perlu kembali nih kita ingatkan, cemana kita memotivasi, mendorong anak-anak muda kita terutama nih yang masih terlalu banyak meninggalkan sholat, yang masih mengabaikan sholat, yang dan bahkan apa, ada yang sampai tidak sholat. Wah, cek tuh, yang guru barangkali di sekolah tuh dicek, kami yang dosen di kampus pun kita cek itu. Ada yang cuma 3, ada yang cuma 2, ada yang cuma 4, ada yang jam 9 pagi belum sholat subuh. Ya anda coba ya, sholat jam 9 belum sholat subuh. Itu bangun jam 9 sholat subuh, jangankan subuh, duha pun sudah telat itu ya. Tapi dia subuh belum sholat coba. Inilah tantangan dakwah kita yang sekarang kita rasakan, yang sekarang kita alami. Itulah kenapa kemudian masjid-masjid masih banyak yang kosong, ya. Terutama di subuh hari banyak kosong. Kita ada berapa kali? 350 masjid ya yang kita kunjungi rutin Sabtu Ahad. Ada masjid yang kadang-kadang lebih banyak rombongan kami yang datang daripada warga setempat yang tiba. Ada masjid yang megah, mewah, indah, isinya cuma 2 orang laki, 2 orang perempuan aja ya. Yang saya heran itu, masjid bisa dibangun megah, mewah, indah, berarti kan banyak dananya ya kan, duitnya banyak, pitinya banyak, mampu bangun masjid, tapi kok bisa kosong. Nah itu masalahnya. Makanya kadang-kadang mau membangun masjid itu susah kadang-kadang, tapi mengisi, meramaikannya jauh lebih susah. Ini mudah-mudahan masjid kita ini bisa kita ramaikan sama-sama ini. Apalagi sekarang sudah ada alumni Akademi Marbot Masjid, 7 orang di sini ya kan. Kalau sampai masjid kita tak juga ramai, entah akademi apa lagi lah yang mau kita buat nanti ya kan, begitu. Gitu, Fis. Insya Allah begitu. Gitu ya Bu ya. Siap Bu ya. Kita ramaikan masjid kita ini. Kita makmurkan masjid kita ini. Masjid kita ini termasuk salah satu masjid yang megah, mewah, indah. Tinggal macam mana bangunan yang sudah ada ini kita manfaatkan sebaik-baik mungkin supaya memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat dan bagi jemaah. Nanti kita desain, kalau bisa di masjid ini ada program tahfiz Quran. Guru-guru tahfiznya sudah ada, ya kan? Nanti kita tambah lebih banyak lagi yang karantina di masjid kita ini. Sekarang baru 3-4 ya kan. Tahun depan mudah-mudahan minimal 30 orang ya kan. Semakin banyak semakin bagus tuh. Begitu. Jumat kemarin saya khatib di Masjid Al-Maqori itu, Pemprov Riau. Saya sampaikan kepada mereka, kepada jemaah, supaya termasuk pada pengurus, supaya masjid-masjid yang dibiayai dengan APBD itu bisa lebih semarak daripada masjid-masjid masyarakat pada umumnya. Ini kalau masjid-masjid APBD pun juga sepi-sepi, itu parah tuh namanya. Karena itu masjid harus menyiapkan multi layanan, menyiapkan layanan yang kompleks, layanan konsultasi agama, layanan pendidikan, layanan ekonomi, layanan konsultasi, layanan apapun lah, siapkan semuanya.
Orang mau ngopi ada di masjid, orang mau ngeteh ada di masjid. Anak-anak mau bermain bisa bermain di masjid. Sepanjang tidak main futsal aja adalah, atau mini soccer di dalam masjid. Nah, itu baru masalah ya kan. Nah, cuman kita menumbuhkan daya tarik anak-anak muda, anak-anak yang kecil itu untuk datang ke masjid. Itu penting. Karena kita sering kan ungkapannya apa? Allah bisa karena biasa. Saya pun mikir nih, andai dulu waktu kecil saya tak terbiasa di masjid, sekarang saya entah ada di mana lah ya kan. Andai dulu orang tua saya, bapak saya itu tak siapkan tali pinggang di atas pintu, tak tahulah. Dulu kalau kita tak pergi ngaji ke masjid, ya anda selesai tali pinggang. Dulu di sekolah kami, guru kami itu penggaris 100 cm 1 meter tuh. Nggak benar-benar kami sekolah selesai. Atau jangan sampai kita ngelapor ke orang tua. Kalau kita ngelapor ke orang tua bukan disayang-sayang sama orang tua, bertambah habis kita dibuatnya ya kan. Sekarang enggak. Guru melarang murid merokok, kena pecat. Itulah rusaknya cara pikir dan cara pandang kita ini. Sampai ada demo pula 630 siswa tidak sekolah ya kan. Ya terlepaslah apakah memang gurunya itu kebablasan sampai menampar, Allah alam ya kan. Tapi setidaknya ya harusnya itu bisa dibicarakan dengan cara yang lebih baik. Nah, ini sampai lapor ke polisi bagai apa segala macam. Ibu bapak yang berbahagia. Jadi dakwah terhadap diri pribadi kita itu yang pertama pastikan keyakinan kita seutuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagi kita Allah lah yang maha besar, Allah lah yang maha agung, Allah lah yang berkuasa, dan Allah lah yang punya kuasa mengatur setiap langkah kehidupan kita ini. Kadang kita punya rencana, tapi belum tentu rencana kita bisa kita wujudkan. Tapi sepanjang Allah yang punya rencana, pasti akan wujud dalam setiap diri kita. Maka sebaik-baik rencana adalah rencana Allah Azza wa Jalla, dan karena itu kita kembalikan segala urusan. Yang kedua, akhlak yang mulia. Karena ini yang menjadi cerminan bagi Islam rahmatan lil alamin. Bagaimana Islam menjadi rahmat kalau umatnya hardik menghardik, caci mencaci, musuh bermusuhan? Bagaimana Islam akan menjadi rahmat? Mereka yang tidak Islam, dia tidak tahu itu isi Al-Quran. Mereka yang tidak Islam, mereka tidak tahu itu apa isi hadis. Mau Bukhari, Muslim dan segala tidak tahu, tapi yang mereka nampak apa yang diperbuat oleh kita yang menyatakan keislaman ini. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana ibadah kita bisa kita penuhi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan sebisa mungkin setiap apapun yang kita perbuat dalam kehidupan ini menjadi ibadah. Minum pun yang pada dasarnya kebutuhan kita itu menjadi ibadah. Bagaimana supaya jadi ibadah? Sebelum minum ucapkan bismillah. Berdagang pun bagian dari ibadah. Bagaimana supaya dagang kita menjadi bagian dari ibadah? Kita niatkan ibadah kita itu, kita niatkan dagang kita itu untuk mencukupi kebutuhan nafkah, dan didasari oleh niat yang tulus ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita niatkan semuanya untuk ibadah, insya Allah on the track. Ketika dagang, kita akan dagang dengan jujur. Tidak ada lagi kezaliman, tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi yang akan mengurangi timbangan, tidak akan ada lagi bohong. Ini barang tidak bagus tapi dibilang bagus dan amat sangat bagus. Ketika kita menjadi pejabat, ya jadikan jabatan itu bagian dari ibadah. Ibadahnya apa? Pemimpin itu apa? Jabatan itu apa? Ujung pena.
Macam mana dia buat kebijakan-kebijakan untuk kemaslahatan masyarakat. Nah, ini kan baru ini kan ada apa nih? Ada apa nih? Izin tempat hiburan ya. Tiba-tiba sudah keluar izinnya. Langsung kena pecat sama Pak Gubernur. Nah, tahu rasanya kan begitu. Saya sampai di telepon-telepon tuh dimintai pandangan. Aku bilang gaskan aja lah gitu kan. Itu aja lagi. Ya kalaupun sesuai dengan prosedur, tetap saja harus kita pertimbangkan. Kalau tempat hiburan itu menjadi tempat maksiat, tempat hiburan itu menimbulkan keresahan bagi umat, merusak generasi, ya harus kita berikan pertimbangan. Karena apa? Selain aturan ada norma masyarakat. Nah, itu yang juga harus menjadi perhatian, dan sensitivitas kita itu ya di situ. Nah, ini yang penting untuk menjadi perhatian kita bersama, bagaimana kita kembali menginternalisasi diri kita supaya dakwah ini bisa betul-betul bisa kita tunaikan. Makanya ada ungkapan apa? Dakwah bil hal, mulai dari diri kita. Itu saja habis yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang amat sangat berbahagia ini, setelah sekian lama tidak bersuara kan. Nah, begitu. Mohon maaf jika ada kurang-kurang berkenan. Nasrullah fatun qari wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.